Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku bakal bahas tentang apa saja yang menyebabkan peserta Latsar CPNS dinyatakan lulus atau tidak. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Oke teman-teman, penasaran ya tentunya apa saja sih yang kira-kira menjadi faktor penyebab peserta Latsar CPNS dinyatakan lulus atau tidak lulus? Oke, langsung saja teman-teman buka Perlan nomor 12 tahun 2018 atau peraturan yang berlaku ketika teman-teman mengikuti Latsar CPNS. Nah, saat ini peraturan yang masih berlaku tentang pelatihan dasar CPNS yaitu Perlan nomor 12 tahun 2018. Nah, teman-teman bisa buka pasal 19. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman harus nonton video aku sebelumnya. Di situ aku jelasin tentang aspek-aspek penilaian evaluasi peserta Latsar CPNS. Jadi, kalau teman-teman sudah tahu aspek-aspek apa saja yang dinilai, nanti untuk menentukan atau membahas tentang kelulusan, teman-teman nggak akan bingung. Jadi, lihat dulu videonya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu kualifikasi penilaian evaluasi peserta pelatihan dasar CPNS yang ditetapkan dalam Perlan nomor 12 tahun 2018. Kualifikasinya ada 5 ya teman-teman, seperti ini. Nah, kualifikasi pertama, sangat memuaskan apabila skor teman-teman 90,01 sampai 100, maka kualifikasinya sangat memuaskan. Yang kedua, kualifikasi memuaskan dengan skor 80,01 sampai 90. Yang ketiga, cukup memuaskan dengan skor 70,01 sampai 80. Yang keempat, kurang memuaskan dengan skor nilai 60,01 sampai 70. Dan yang terakhir, tidak memuaskan dengan skor nilai kurang dari 60. Nah, kemudian berapa sih batas minimal untuk peserta Latsar CPNS biar bisa dinyatakan lulus Latsar CPNS? Nah, di pasal 19 ayat 2, teman-teman bisa baca, bisa lihat bahwa peserta pelatihan dasar CPNS dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan ya teman-teman, cukup memuaskan yaitu dengan skor nilai minimal 70,01 sampai 80. Nah, itu kualifikasinya cukup memuaskan. Jadi teman-teman nanti kalau mau lulus Latsar CPNS, minimal nilai dari tiap aspek penilaian harus minimal 70,01. Nah, terus gimana dong kalau ada nilai yang di bawah 70,01? Nah, di ayat 3 dijelaskan juga kalau dari kelima aspek penilaian yang aku jelasin di video sebelumnya, ada nilai teman-teman yang kurang dari tadi 70,01 atau ada yang memperoleh kualifikasi kurang memuaskan, maka kelulusannya akan ditunda gitu teman-teman. Jadi kalau ada salah satu penilaian dari kelima aspek penilaian nilainya ada yang kurang dari 70,01, maka peserta Latsar CPNS dinyatakan ditunda kelulusannya. Begitu teman-teman. Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan tidak lulus? Ada nggak sih peserta Latsar yang nggak lulus? Kalau dari cerita dari Widya Iswara kemarin, ada peserta yang tidak lulus. Hanya saja memang jarang, karena kita tahu sendiri ya teman-teman, untuk sampai ke CPNS saja banyak sekali seleksi yang harus kita lalui. Nah, saya yakin teman-teman yang sudah terpilih menjadi CPNS pasti yang terbaik
dan berusaha memberikan yang terbaik juga untuk kelulusan Latsar CPNS teman-teman, untuk 100% menjadi PNS. Tapi kira-kira apa saja sih yang menyebabkan peserta Latsar CPNS dinyatakan tidak lulus? Nah, ada beberapa teman-teman. Yang pertama, apabila peserta Latsar memperoleh kualifikasi tidak memuaskan. Tidak memuaskan berarti skor nilai kurang dari 60,01. Jadi apabila skor nilai kurang dari 60, maka dari kelima aspek itu ada yang skor nilainya kurang dari 60, maka peserta dinyatakan tidak lulus. Kemudian apalagi sih yang menyebabkan? Nah, dari jumlah ketidakhadiran peserta Latsar. Memang kalau ada yang bilang, wah kalau Latsar CPNS itu nggak boleh sakit, nggak boleh izin, bahkan memang benar. Memang betul begitu teman-teman. Karena kehadiran atau ketidakhadiran peserta Latsar diperhitungkan dalam penilaian peserta Latsar apakah dinyatakan lulus atau tidak lulus. Nah, berapa sih maksimal ketidakhadiran yang bisa peserta Latsar yang bisa ditolerir untuk kelulusan peserta Latsar CPNS? Nah, jadi ada maksimal jumlah ketidakhadiran peserta Latsar yaitu 6 sesi atau setara dengan 18 JP, atau kalau dikumulatifkan setara dengan 2 hari. Jadi, maksimal toleransi ketidakhadiran peserta Latsar CPNS dalam mengikuti kegiatan yaitu 2 hari ya teman-teman, atau setara dengan 6 sesi atau sama dengan 18 jam pelajaran. Nah, itu maksimum toleransi ketidakhadiran peserta Latsar CPNS. Ada nggak yang sampai gitu? Ya mungkin saja gitu. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan peserta Latsar tidak bisa mengikuti sampai akhir. Namun memang sudah diwanti-wanti bahwa dalam mengikuti Latsar CPNS kita harus siap. Bahkan kalau ada pepatah tidak boleh sakit, memang seperti itu adanya gitu. Namun ada di poin C yang teman-teman bisa perhatikan, atas pertimbangan kemanusiaan dan atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku, lembaga pelatihan dapat memberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sebelumnya, atau memberikan penugasan lain berdasarkan persetujuan dari lembaga administrasi negara. Jadi, karena pertimbangan kemanusiaan atau dengan alasan lain, Balai Diklat tempat teman-teman mengikuti Latsar dapat juga menentukan jumlah ketidakhadiran dengan persetujuan dari lembaga administrasi negara. Begitu teman-teman. Jadi itu tadi evaluasi penilaian peserta Latsar CPNS untuk bisa dinyatakan lulus, tidak lulus, atau ditunda kelulusannya. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang, bisa siap-siap nih nanti strateginya seperti apa. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab, insya Allah bakal aku jawab. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian yang mau Latsar juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.